Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min qawli amma ba'du. Kita hormati guru kita yang sudah ditanya kita bersembunyi, yang kami hormati jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan utama adalah kita berikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa mengawali pagi hari ini dengan takwa kepada Allah dengan menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan ketika kajian kuliah subuh interaktif yang pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah hadir bersuri yang pada pagi hari ini akan mengambil tema memaknai tujuan hidup manusia menurut Islam. Yang kedua, sholawat dan salam semoga dapat tercurahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang di sini mendapat syafaat dan baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, ada susunan acara pada pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi, dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat doa dan penutup. Baik, untuk mengawali acara di pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang pada pagi hari ini mengambil tema memaknai tujuan hidup manusia menurut Islam, yang akan disampaikan oleh guru kita Musbuloni. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Majirin yang semoga dirahmati Allah. Puji syukur kepada Allah SWT kita dihadirkan dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan insya Allah semangat dan mudah-mudahan selamat di akhirat. Salawat serta salam semoga Allah tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para penerusnya. Dulu saya tadi dari pasar berangkat sekitar jam 4:04. Nah, karena masih jam 4:04, lampu merah itu belum banyak yang nyala.
tapi ada beberapa yang sudah nyala. Nah, tetapi karena sepi, hampir seluruh sepeda motor ketika lampu merah nyala itu tidak berhenti. Kenapa? Karena kenapa? Karena sepi. Padahal harusnya merah. Padahal kalau harusnya taat, dia harus apa kalau lampu merah? Berhenti. Dia tidak berhenti karena apa? Nah, karena nggak ada yang ngawasi itu, karena nggak ada yang ngawasi. Seandainya ada polisi di situ berhenti nggak ya? Jadi buat kita semua pengguna jalan, saya mau tanya sama kita semua, buat kita para pengguna jalan, lampu merah itu mengganggu nggak? Jujur ya, jujur. Loh, sampai semua, entah itu pakai motor, entah itu pakai mobil, kalau ada lampu merah, itu kira-kira hati, enaknya hati, seneng nggak ada lampu merah? Seneng nggak kalau hijau? Lebih seneng hijau ya? Apa malah lebih seneng nggak ada lampu? Nah, pertanyaannya sekarang, lampu merah, marka jalan, rambu lalu lintas itu menyenangkan atau tidak? Pertanyaannya menyenangkan atau tidak? Tidak. Tapi menyelamatkan atau tidak? Nah, maka pertanyaan kita itu, kita ini hidup itu ditanya, kalau ditanya pilih mana, senang atau selamat? Selamat. Nah itu pertanyaan. Kalau pertanyaannya adalah jawaban senang atau selamat, kita semua ngomongnya pasti selamat. Tapi dalam prakteknya yang kita cari senang atau selamat? Senang biasanya. Kenapa? Karena untuk selamat kita itu harus banyak mau dicegah, harus banyak mau dikasih traffic light. Jalan raya itu ada orang pakai sepeda ontel, ada orang pakai sepeda motor, ada orang pakai mobil, segala macam. Hampir seluruh hatinya kalau bisa lancar terus, los. Makanya kadang orang kan pilih jalan itu, jangan lewat sana, banyak perempatan, banyak lampu. Kalau bisa nyari jalan yang nggak ada banyak lampu. Makanya jalan tol sekarang laku keras meskipun mahal, karena nggak ada lampu merah, karena nggak ada perempatan. Lah manusia kebanyakan itu sekarang nyarinya itu nyari jalan tol dalam hidup itu. Padahal tujuan hidup kita itu tujuannya adalah agar selamat di sisi Allah. Tujuan kita itu. Jadi kalau ditanya, ada 3 pertanyaan hidup ya. Dari mana, akan kemana, untuk apa hidup ini? Yang pertama apa? Dari mana, akan kemana, untuk apa hidup ini? Kalau ditanya dari mana, seringkali pemikiran kita dulu dilahirkan dari ibu kita. Artinya kita ini lahir dari bapak dan ibu kita. Pertanyaan normal, jawaban normal. Dari mana? Akan kemana? Ya akan mati, paling gitu. Akan kemana? Untuk apa ya? Untuk nyari nafkah, nyari harta. Padahal dari mana? Kita ini adalah dari Allah. Dari Allah. Akan kemana? Ya akan menuju Allah. Wa ilaihi turja'un. Untuk apa? Lah kita ini sudah jelas sejak awal. Dalam surat Al-Dhariyat kita sudah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku kata Allah tidak menciptakan hidup dan mati kalian ini, ya, baik jin maupun manusia ini, itu ilah kecuali, berarti the only reason
Satu-satunya alasan Allah menciptakan kita dan jin juga. The aim, satu-satunya tujuan adalah liya'budun, agar kita menyembah pada. Dan tujuan menyembah itu adalah kita agar mendapat ampunan dan ridho Allah. Makanya dalam surat Al-Mulk disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menciptakan hidup dan mati manusia. Itu apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Untuk apa? Ayyukum, dicari siapa di antara kalian yang ahsanu amalan, yang paling baik amalnya. Loh, jadi traffic light tadi itu Bapak Ibu sekalian, traffic light atau lampu merah, lampu dilarang berhenti, itu adalah ujian untuk kita. Taat tak? Nah, jadi kalau ingin melihat satu komunitas misalnya, lampu merah itu ditaati, nggak lihatlah pas jam 3 pagi tadi. Loh iya, kalau sebuah misalnya daerah Tabanan, pengen lihat ini daerah Tabanan ini orangnya berbudaya bertinggi atau enggak, lihat jam 3 pas perempatan, pas nyala. Tapi jam 3 pagi. Nah itu, kalau ada sepeda motor Mas Wahyu, lampu merah tapi sepi, kok tetap berhenti? Nah ini tokcek. Tapi kalau kebanyakan sekarang jam 3 pagi sepi, lampu merah di oh, jangankan jam 3 pagi, siang-siang kalau bisa. Ini manusia juga begitu. Ketika tidak ada siapa-siapa, korupsi terjadi karena apa? Karena merasa dia tidak ketahuan, tidak ada yang mengawasi. Padahal lampu merahnya adalah jangan mencuri. Stop. Lampu merah. Bablas kenapa? Karena merasa tidak ada yang mengawasi. Akhirnya apa? Kalau ada polisi lalu lintas, polisi lalu lintas kan baik. Fungsinya adalah agar orang tidak melanggar. Tapi kita semua ini jujur saja, ketika ada polisi lalu lintas, jengkel apa senang? Grunder ya kan? Apalagi, nah sekarang pertanyaan saya, kalau ada polisi grunder, biasanya yang grunder itu orang yang gimana? Yang sering nerobos, lalu apa lagi? Yang biasanya nggak senang ketemu polisi lalu lintas, apalagi kesalahan, nggak bawa SIM. Artinya orang yang sedang keliru, itu yang biasanya nggak senang sama polisi. Saya selalu ngomong sama para santri, jadi kalian itu nggak berani. Kalau misalnya jangan ada Gus Dur, berarti kalian sedang apa? Sedang melanggar Gus lah, ya itu. Jadi para ustaz, orang tua, itu adalah polisi lalu lintas. Makanya bagi anak-anak, orang tua kadang dianggap cerewet. Misalnya, anak muda kan sebenarnya maunya apa? Ngayap sampai jam berapa pun nggak usah dibatasi. Maunya kan begitu, ya kan? Sementara orang tua, nah kalau main jam 10 malam jangan sampai keluar, ayo sudah pulang. Ini kan lampu merah. Tapi buat anak-anak kita, orang tua itu adalah polisi lalu lintas yang mengganggu. Maunya dia gak usah lampu merah, bablas saja. Nah hidup kita ini dulu dikasih Al-Quran, kalau ini ada Al-Quran, dikasih Al-Quran itu adalah rambu-rambu, marka untuk agar kita bisa mencapai yang budul tadi. Kita itu harus dikasih marka, dikasih rambu-rambu. Tapi seringkali kita itu tidak suka. Apalagi kalau polisinya nggak mau disogok. Kalau polisi nggak mau disogok, sampai helman, sampai tidak helman, tilang nggak? Nggak bawa SPM, tilang nggak? Nggak bawa SIM, tilang. Kecuali kalau polisinya mau disogok, seneng deh, makasih. Tapi kalau polisinya sedang yang bagus,
yang nggak mau disogok, repot juga. Jadi kira-kira para pengendara ini senang sama polisi yang suka disogok atau yang nggak suka disogok? Itu. Maka sampean kadang saya dan sampean ini kebanyakan suka pengajian yang cocok dengan nafsu kita. Kalau yang nggak cocok dengan nafsu kita, nggak enak itu pengajiannya, nyinggung-nyinggung, nggak cocok dengan nafsu saya, nyari yang tempat yang enak aja. Gitu seringkali. Sehingga pengajian yang materinya padahal menegakkan yang salah adalah yang salah, yang benar adalah yang benar, tidak laku. Kenapa? Karena tidak bisa disogok. Tidak lucu. Makanya sejak dulu zaman Bani Israel, itu para rabi-rabi Yahudi, itu ada orang-orang yang apa? Yashtaru bi ayatihi thamanan qalila, yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kenapa? Karena dia bisa diatur. Pak Rabi Yahudi ini haram apa haram menurut Allah? Terserah, bisa diatur. Nanti tak carikan dalil yang halal kalau kamu mau yang halal. Gimana? Ini karena hidup kita menganggap itu tadi. Lah tapi kalau kita semua dulu mudah-mudahan jamaah majelis ini menjadi orang-orang yang benar-benar hidupnya karena itu dan amin Allah. Kalau hidup kita sesuai tujuan itu tadi, mencari ampunan dari Allah, kita itu meskipun tidak ada yang awasi, kita akan berlalu lintas. Taat aturan Allah ini. Tidak usah nunggu. Apalagi kalau ada polisi yang membantu kita untuk ngatur, senang. Karena jelas bawa SIM, jelas bawa STM, breaking motornya lengkap, spionnya lengkap, helmnya lengkap. Sampai ketemu sama polisi tambah senang karena diatur. Tapi kalau helmnya nggak ada, SIM-nya nggak ada, sudah sama ragu ya nggak senang, sama polisi ya nggak senang. Hidup kita ini kalau banyak melanggar, ngikuti nafsu, maunya lolos, sama rambu lalu lintas juga nggak senang, ya kan? Sama Al-Quran juga nggak senang, sama yang menegakkan aturan Al-Quran juga nggak senang. Nah, pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita masing-masing. Mana kita ini? Iya, anak-anak muda sekarang menganggap orang tua itu jelek. Padahal Bapak Ibu sekalian, orang tua atau Al-Quran itu adalah tidak untuk menyenangkan kamu, tapi untuk menyelamatkan kamu. Jadi kalau pilihannya pilih senang atau selamat, kita ayo pilih selamat. Meskipun berat, makanya kan Allah berfirman itu dalam surat Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fahadainahu najdain. Aku beri kamu dua jalan, kata Allah, dalam jalan raya hidup ini. Jalan yang jelek, yang maksudnya jalan yang lurus, tanpa lampu merah, kos-kosan, enak menurut nafsu, tapi itu menuju murka. Jalan kedua, yang mungkin ada stop, ada berhenti, ada segala macam bentuk makan, tidak enak, berat, tapi itu menuju ridho Allah. Lah kata Allah, falak tahamal aqobah. Kenapa kamu nggak memilih jalan yang mendaki lagi sulit, meskipun banyak rambu? Dalam Al-Quran gitu. Jangan. Padahal enak kita kalau mengikuti traffic light. Saya mau tanya sama kalian, traffic light itu warnanya merah kok atau ada warna lain? Merah kuning hijau toh. Tapi kenapa kita nyebutnya lampu merah? Karena yang getol merah. Ya Pak. Karena yang getol merah. Padahal di situ ada kuning, ada hijau. Kalau kita pas lampu merah disuruh berhenti, pas kuning disuruh hati-hati, pas hijau disuruh apa? Nah pada saat hijau sampai berhenti boleh tak? Tidak boleh. Tapi tidak ada yang boleh. Hati-hati di sana banyak lampu hijau. Tidak ada.
Karena dalam mindset manusia seolah-olah aturan itu hanya tentang larangan. Padahal agama itu bukan hanya tentang larangan. Agama itu ya ada hati-hati, ya kan? Hati-hati. Misalnya la taqrabu zina. Itu kan jangan dekati zina. Bukan hanya jangan zina, tapi jangan dekati. Itu kan lampu kuning. Tapi kebanyakan manusia ketika ada lampu kuning tambah berhenti pelan-pelan atau tambah ganter. Ayo. Ketika ada lampu kuning kok, kan habis lampu hijau nih, terus mau lampu merah, ada lampu kuning, sama tambah banter apa pelan-pelan? Ayo. Gaspol sama latar zina itu lampu kuning, hati-hati jangan dekati zina. Gaspol. Ada juga lampu hijau, disuruh berangkat, aqimus sholat, tegakkan. Ini lampu hijau perintah, jalan. Tapi manusia malah berhenti, enggak sholat. Jadi dulu-dulu zaman majelis subuh sekali ini, mudah-mudahan yang menentang ya Allah. Karena sampai ketika diperintah hijau jalan ke sini, ini luar biasa. Jam berapa sama tadi datang ke sini? Jam 5 kan? Jam 5 kan ada perintah sama Allah. As-sholatu khairum minan naum. Sama disuruh berhenti tidur, disuruh jalan sholat. Berhenti tidur sama berhenti. Walaupun jam 3 malam, jam 4 malam ada lampu merah berhenti. Keren. Meskipun tadi nggak ada yang polisinya nggak ada loh. Ada tadi polisinya masih tidur. Polisi zaman ya istri-istri dan tadi itu, ya kan masih tidur ternyata. Sampai yang tetap berhenti tidurnya lalu hijau sholat. Jadi itu apa sebenarnya tujuan hidup kita itu. Tapi ada satu gangguan dalam surat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada tulisannya itu, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ketika Allah tujuannya menciptakan untuk menyembah, dan untuk menyembah itu harus mentaati peraturan tadi. Tapi manusia kadang salah ketika nyampe di dunia tidak lagi menyembah Allah tapi menyembah nafsu. Sehingga akhirnya apa? Jadinya hidup hanya untuk cari makan dan cari rezeki. Padahal lampu hijau boleh nyari rezeki, tapi ada lampu kuningnya. Hati-hati jangan terlalu cinta pada dunia. Ada lampu merahnya. Jangan cari rezeki yang haram. Kan gitu. Lampu hijaunya apa? Carilah rezeki. Lampu kuningnya hati-hati, ada yang syubhat loh ya. Lampu merahnya jangan yang haram. Tapi karena manusia hidupnya diperintah menyembah tapi malah menyembah nafsu, yang diikuti nyari rezeki. Halal-haram. Mau nyari yang haram aja sulit apalagi yang halal. Bablas. Maka Allah beritahu, manusia sebentar. Mau itu minhum rezeki. Aku tidak minta rezeki sama mereka manusia itu. Wa ma uridu ayyuqayyu, dan aku juga tidak minta mereka ngasih aku makan. Kok hidup mereka dari pagi sampai siang hanya nyari rezeki, nyari makan tanpa mempedulikan aku. Sholat tak mau, apa segala tak mau. Gimana ini? Keliru ini. Kembali kepada tadi ayat ilal yang. Makanya dalam surat Al-Jumu'ah disampaikan, setelah kamu menunaikan sholat Jumat, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Tapi ada lanjutannya, carilah rezeki, lalu fadhkurullaha katsiran, sambil banyak ingat Allah. Tapi sama, ketika ada panggilan, begitu ada panggilan adzan lagi, fas'au ila dzikrillah, segeralah menuju panggilan Allah. Itu, saya rasa itu mengantar awal yang saya sampaikan. Mungkin nanti monggo bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Alhamdulillah dengan tadi beberapa tema yang disampaikan oleh guru kita tentang makna yang berjalan hidup manusia menurut Islam untuk bisa biar lebih luas atau melakukan tema pada bagian ini
jawab. Bagi bapak-bapak atau ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Monggo. Jangan sing ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak penjelasannya Gus. Tadi sudah dijelaskan sangat gamblang dan gampang dicerna. Kita ini semuanya hanya aturan-aturan mungkin sudah hafal di luar kepala semua. Ya. Tapi yang jadi masalah, bagaimana caranya kita ini punya kekuatan untuk mengendalikan diri itu, sehingga kita bisa mentaati perintah, menjauhi larangan. Kita semuanya tahu ini haram, ini halal, tapi kekuatan untuk melaksanakan perintah, terus kekuatan untuk menjauhi larangan itu tidak ada kekuatan itu. Bagaimana agar kita ini punya kekuatan itu, agar hati kita ini bisa kuat, bisa mengendalikan diri kita, bahkan mungkin di sekeliling kita berpengaruh. Terima kasih. Ya. Jadi di dalam surat Al-Kahfi, ini dalam surat Al-Kahfi, Pak Sarifuddin. dalam surat Al-Kahfi ayat 28 itu ada jawaban persis yang jenengan inginkan. Bunyinya gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu 'ainaka 'an turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu 'an dzikrillah wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ada gini. Wahai glory, kalau Allah manggil kita kan tidak pakai gus, tidak pakai kiai, tidak pakai haji loh. Wahai glory, wahai Sarifuddin, wahai seluruh jamaah muhajirin, kamu biar bisa mentaati aturan-aturan itu, biar bisa meskipun jam 3 pagi berhenti ya berhenti, jalan ya jalan. Kata Allah, wasbir, sabarlah. Sabarlah ma'aladina, bersama dengan orang-orang. Pertama berkait kita dengan sabar. Untuk berhenti, itu kan kita mau ke susu loh. Tapi berhenti beberapa detik itu kadang udah bablas saja. Kadang dalam hidup juga begitu. Kita maunya kebutuhan kayak gini, syubhat-syubhat dikit nggak apa-apa lah. Tidak sabar loh, menunggu sampai benar-benar ada yang halal. Lah caranya dengan apa? Fasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Kamu itu bergolonganlah, dalam arti berkelompoklah, bersamalah misalnya zaman sekarang ini. Ini kan dengan sampean berkomunitas wajah jamaah majelis ini, itu kita semua akan dijaga oleh Allah. Dengan cara apa? Berkomunitas dengan orang-orang yang juga sama-sama sabar, yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, yang selalu menyeru dan berdoa kepada Allah di waktu pagi maupun petang. Nah, sampai ini sedang sholat jamaah subuh bareng-bareng. Ini kan kalau misalnya jamaah sendiri itu kan rasanya berat, ya kan? Tapi dengan adanya bareng-bareng semangatnya ada. Makanya penting untuk punya komunitas atau sosialita yang baik. Waktu ma'asodikin, berkumpullah dengan orang-orang yang sodik yang benar, supaya kamu tertular benar, supaya kamu terjaga konsistensi itu kebenarannya. Maka jadi yang orang-orang apa yang bagus, komunitas yang bagus itu orang yang yuriduna wajah, orang yang selalu berharap ridho Allah. Nah, itu orang-orang yang nanti ketika kita itu sedang kendor, kita dikuatkan. Ketika kita sedang belok, diluruskan. Ketika kita lupa, diingatkan. Ketika kita lalai, ditegur. Ketika kita sedang tidak semangat, disemangati. Cari teman komunitas yang begitu, yang benar-benar apa? Hanya berharap ridho Allah, bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan dunia, benar-benar berkomunitas yang benar-benar hanya karena mencari ridho Allah. Lalu ada tak larangannya agar kamu konsisten dan tidak tertular
tertular dengan dajjal digital yang sekarang meraba dunia ini. Kata Allah, wala ta'tu ainaka anhu. Dan ketika kamu sudah menemukan komunitas yang baik itu, kamu jangan berpaling dari mereka. Misalnya, karena apa? Hanya karena turidu zinatal hayatad dunya. Kamu berpaling dari komunitas yang baik itu hanya karena mengikuti kepingin kenikmatan dunia. Nah, kita tujuannya kan memang sangat menggoda. Gemerlapnya ini kan kadang enak-enak bareng sama jamaah subuh yang bareng. Ternyata ada jamaah duduk misalnya. Ini kan berpaling dari jamaah subuh kepada jamaah. Nah, ini jangan, kata Allah. Mereka itu walaupun iman arfana, dan jangan mengikuti orang-orang yang sudah kami lalaikan hatinya. Min dikrin, amdikrina. Kalau baru amdikrina, hatinya dari mengingat kami, dari takut. Orang-orang yang sudah mengikuti nafsunya itu orang yang sudah lupa dari kami, kata Allah. Orang-orang itu wataba hawa, orang sudah mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furqa, dan mereka terhadap segala urusannya itu sudah melampaui batas, merah terabas. Jangan ikut yang begitu. Nah, jadi pertama itu diminta sabar tadi. Sabar apa Mas Pak Rudin? Sabar menunggu janji Allah. Karena memang untuk bisa mentaati aturan tadi, kita disuruh sabar. Mungkin beberapa detik, mungkin 1 menit. Tapi sama kita mentaati ajaran Allah, agama Islam ini. Mungkin kita kalah bersaing, kalah dalam hal urusan harta segala macam, tapi selamat. Nah, kebanyakan orang tidak sabar untuk itu. Kenapa? Maunya senang dan sukses itu secara instan. Makanya aturan Allah langgar saja. Maka sabar itu kuncinya. Makanya banyak dalam ayat Al-Quran itu wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Sampai sholat jamaah subuh itu termasuk sabar. Enaknya hati kan ya tidur ngorok terus loh. Lalu berangkat ke sini dingin lagi. Apalagi kalau istrinya kemana. Ini bukan hanya pengantin muda, pengantin tua. Nah, tapi sampai lebih memilih di peluk Allah di sini. Nah, itu luar biasa. Nah, sabar seperti itu butuh energi. Satu di antaranya adalah bersama-sama ini. Nih, lagi, monggo Bapak. Waalaikumsalam. Bentar, tunggu mic-nya Pak Pratolo biar masuk. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus atas penerangannya. Ada beberapa permasalahan yang ingin saya tanyakan Gus. Dikatakan tadi dalam hidup di dunia itu kita mencari, kita beribadah untuk itu. Secara syariatnya kita tentu tidak merupakan bismillah. Tentu kita tidak merupakan sholat. Kalau kita pada waktu kita mau mulai bekerja, tentu ada bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Itu saat berangkat. Kemudian saat kita sampai di kantor, tentu alhamdulillah. Sampai aktivitas lain tentu bismillah. Apakah begitu Gus implementasinya untuk mencari ridho salah satu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada waktu yaumul hisab ada suatu apa ya namanya hisab gitu ya. Akan dihisab di hadapan Allah, ditanya sampai anak cucu Adam tidak bergerak sedikit pun kakinya. Nah, dalam yaumul hisab tentu maha teliti, maha akurat dan maha semuanya. Bagaimana cara kita apabila di yaumul hisab itu betul-betul apa ya, kita termasuk bulan beruntung. Artinya kalau kita misalnya dicocokkan jawaban kita dengan kuncinya dari Allah Subhanahu wa taala itu, oh ini enggak usah gangguin aja. Oh ini kasih nilai penuh. Oh ini kasih nilai 80% atau bagaimana. Itu amalan kita sampai di dunia itu apa saja itu. Dua saja itu pertanyaan saya. Terima kasih Mas Ahmad. Yang kedua tadi diulangi.
Yang kedua, bagaimana amal kita di dunia, apa saja apa namanya. Pada saat yaumul hisab, kita tidak mungkin bergerak sedikit pun kaki ya dari Allah. Saat dicek kitab kita dengan pertunjukan ada yang salah, ada yang betul sekian persen. Nah itu bagaimana supaya itu bisa clear, artinya kita betul-betul dapat apa ya mafiro atau mungkin dipermudah dalam hisab itu. Amalannya apa saja dengan ya assalamualaikum dari kami. Terima kasih. Salam. Yang pertama, dalam surat Al-Jumu'ah itu disebutkan bahwa ketika ada panggilan sholat, maka segeralah tinggalkan jual beli dan bersegeralah menuju Allah. Setelah itu, setelah sholat, kamu fantasi bergerak, segeralah bekerja di muka bumi, nyari rezeki, belajar, berangkat bekerja. Tetapi sambil itu tetaplah ingat Allah. Jadi itu kayak siklus. Betul Pak Prato yang saya ingin sampaikan tadi, bahwa praktek di antara mencari ridho Allah itu adalah fokus kita, tujuan utama kita hidup itu adalah, jadi kalau saya sering di siklus itu, ini harta, ini manusia, ini Allah. Nah harusnya harta itu dipakai manusia untuk mengabdi kepada Allah. Ini siklus yang begitu. Jadi garisnya menuju ke sini. Harta, manusia, Allah. Harta dipakai manusia untuk mengabdi kepada Allah. Nah sekarang sebaliknya, ini manusia, ini harta, ini manusia, ini Allah. Manusia mengabdi pada harta membelakangi Allah. Sehingga yang betulnya kita sampaikan tadi, ketika harta dipakai manusia untuk menyembah Allah, maka dia tidak enak, tidak sayang ketika harta ini dipakai untuk melayani Allah. Maka dalam praktek sehari-harinya, itu supaya tetap begini, zikir kepada Allah itu mulai dari Bismillah, istighfar, qiyamah wa qu'udan wa ala junubi, itu penting untuk menjaga konsistensi kita, biar kita tetap ingat tujuan hidup kita tadi. Jadi jangan berangkat bekerja dengan Bismillah, 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 Bismillah. Ketika di dalam tengah pekerjaan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu penting banget untuk keep on the track, supaya kita tetap merasa diawasi Allah. Makanya ada satu, biasanya analogi yang kita pakai itu adalah kita seperti ikan di dalam air. Kemanapun ikan berenang diliputi digenangi oleh air. Kita ini harus merasa qiyamah wa qu'udan wa ala junubi, saat duduk berdiri berbaring itu yadhkuruna Allah, selalu ingat digenangi Allah. Jadi Allah bukan hanya di atas tapi menggenangi jagat raya ini. Dengan merasa seperti itu, ingat mirip kepada Allah, harapannya kita selalu ingat tujuan hidup kita. Tidak berani macam-macam, meskipun tidak ada polisi. Polisi kita adalah Rabbik dan ada terus. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita caranya agar nanti di akhirat itu hisabnya itu adalah sesuai dan harapannya kita baik. Jadi ini dulu, kalau kita dulu kecil itu diajari bahwa nanti di akhirat itu ada jembatan Shiratal Mustaqim. Sebenarnya jembatan Shiratal Mustaqim itu ya sedang kita lewati sekarang. Di akhirat nanti, di dalam surat Ar-Rum itu disebutkan, kita itu sudah tidak lagi punya yusta'abu, tidak punya lagi kesempatan bertaubat, tidak punya kesempatan lagi untuk meminta ampun. Di akhirat sudah tidak ada lagi juga kesempatan untuk menambahi amal jika kurang. Timbangan amal close, idza mata bun Adam, ketika anak Adam mati, close, case close, sudah out of date atau masa kedaluarsanya selesai. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita ini harus memperbanyak amal sekarang sebanyak mungkin, supaya ketika nanti melewati hisab cepat, supaya ketika nanti melewati Shiratal Mustaqim kan ada yang secepat kilat, ada yang berlari, ada yang jalan, ada yang merangkak, bahkan ada yang tergelincir mau balik. Nah supaya itu kita harus, makanya kalimatnya Allah dalam surat Al-Imran ayat 133 kan dalam hal ampunan misalnya, usari'u ila maghfirah, bersegeralah sungguh cepat. Demikian pula di dalam mencari kebaikan, fastabiqul khairat, berlombalah disuruh cepat. Kenapa? Pertama supaya nanti Shiratal Mustaqim kita juga cepat. Yang kedua, kita itu dibatasi oleh batas waktu.
masa kedaluarsa out of date. Jadi jangan mengandalkan aku nanti biar mati nanti dikirimi. Iya kan dikirimi. Lah kalau enggak lali. Kan gitu. Jadi kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Makanya dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 12 itu disampaikan, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anakmu, hartamu, kerjaanmu segala macam itu melalaikan kamu dari ingat dan tunduk pada Allah. Orang yang begini itu orang yang begini. Maka kata Allah, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Maka kalau mau infakkanlah sebelum datangnya mati. Nah, ini yang disebut dengan out of date, masa kedaluarsa. Kenapa? Karena kalau kamu nanti sudah mati atau nyawa di tenggorokan, kamu teriak-teriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qawi. Ya Tuhan, tangguhkanlah nyawaku sebentar, saya tak kembali ke dunia. Kurang sanggup. Nanti timbanganku gimana katanya? Wa aku minas sholihin, aku tak bersedekah ya Allah. Wa aku minas sholihin, dan aku akan berkumpul atau menjadi orang soleh. Tadi pertanyaan bahasa berkumpul dan menjadi orang soleh. Tapi apa jawab Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika Allah sudah menentukan ajal seseorang, wala yu'akhir, tidak akan ditunda sedikit pun. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Kalau nanti dikembalikan ke dunia lagi, alah, langgar lagi kan gitu. Maka gimana caranya sekarang? Makanya ketika nanti timbangan amal diberikan, buku diberikan, nanti juga di surat Al-Haqqah itu disampaikan gitu. Ketika timbangan amal diberikan, orang yang menerima dengan tangan kiri itu benar begini. Andai saja tidak ada timbangan amal ini, hidup selesai pada saat mati saja. Kenapa? Karena dia tahu timbangannya jelek. Tapi buat orang-orang yang timbangan amalnya baik, terima dengan tangan kanan, dia mengatakan, ini semua sudah aku duga sejak ini donanku katanya. Aku sudah menduga ini. Jadi dia prepare itu sudah sejak di dunia. Maka yang bisa kita lakukan sekarang untuk memperbaiki amal adalah ketika di dunia bersama anak, istri. Ayo sabiku tadi, fastabikul. Ada saya benar Gus. Oke. Terkait dengan tadi Gus, kita sudah kerja sekian lama. Kita pokoknya jujur baik, makan pakai bergawe, baik. Orang bismillah, orang sholawat. Bisa ini mau ke pasar, mau ke pasar, pakai. Habis itu buka toko, habis itu tanpa bismillah, tanpa ini, ya kira-kira termasuk kategori itu atau tidak? Pasarnya. Jadi ini rezeki atau karunia Allah di dunia itu tidak terhubung dengan kita taat atau tidak taat kepada Allah. Karena apa? Elon Musk sekarang punya uang 7.000 triliun, tidak pernah bismillah dia. Ya kan? The richest man in the world, orang paling kaya di muka bumi itu punya uang 6.000 sampai 7.000 triliun. Triliun itu 1.000 miliar. Itu kira-kira diberikan pupuk itu mungkin 1 bulan ketutup. Nah itu nggak pernah bismillah, rezekinya lancar. Ya kan? Fir'aun bukan kafir lagi, kafah kafirnya. Musyriknya itu aku yakin, tapi sehat tidak pernah sakit. Berarti sehat, kemudian apa? Kaya. Tidak ada hubungannya dengan Anda taat atau tidak taat sama Allah. Yang dimaksud dengan ridho Allah tadi itu adalah nanti di sisi Allah dan ketenangan hati ketika di dunia. Jadi ketika kita diberi harta seberapapun kita bersyukur, mampu menemukan syukur. Ketika kita diberi banyak, tidak kemudian alhamdulillah takkan. Nah, itu berarti fungsi dari kita taat kepada rambu-rambu lalu lintas, banyak istighfar, jaga motor bismillah, itu bukan pada banyak dan sedikitnya yang didapat, tapi berkah dan tidak berkahnya itu. Yang tidak berkah adalah ketika tidak bismillah, meskipun angkanya kelihatan kaya, tidak berkah. Tapi meskipun jenengan nanti dapatnya laba 100.000, 200.000, tapi berkah. Dan itu ditandai dengan apa? Ala bidzikrillah tatma'innul
Dengan banyak mengingat Allah itu hati sangat tenang. Dikasih sedikit syukur, dikasih banyak nggak leke. Nah ini kan gitu, dikasih sedikit ngeluh, dikasih banyak. Nah untuk mencegah itulah kita itu diperintah untuk banyak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu terus mau tanya. Ini sebenarnya kita diturunkan ke bumi ini tujuannya itu untuk mengenal Allah atau ibadah. Terus yang kedua, kalau kita lihat tadi harus cerita tentang bagi-bagi perangkat ya. Tahunan itu kata lampu merah sama polisi. Betul. Yang lampu merah sama polisi kan banyak melanggar. Sebenarnya kita itu mengenal aturannya, yang bikin aturan apa yang aturan yang dibikin. Jadi intinya kita menanyakan kita diistilahkan untuk ini tujuannya untuk mengenal Allah apa ibadah. Terima kasih. Jadi pertama pertanyaannya apakah kita ini tujuannya untuk mengenal Allah atau beribadah. Jadi tak kenal maka tak sayang. Kan gitu. Untuk kita taat kepada sesuatu, mencintai sesuatu, kita itu beribadah harus berdasarkan cinta. Satu di antara sebenarnya bahasa dunia saya sampaikan adalah kita harus melakukan sesuatu karena cinta, karena butuh. Kalau kita memang membutuhkan traffic light tadi, maka kita akan taatinya karena kita butuh keselamatan. Tapi kalau kita tidak butuh selamat, ya ngawur kayak mana? Nah kembali ke pertanyaannya. Jadi kita pertama ini mengenal Allah atau mengabdi pada Allah. Pertanyaannya adalah mengabdi jawabannya. Tapi untuk bisa mengabdi kepada Allah kita perlu dikenalkan Allah. Makanya pelajaran pertama kita itu ma'rifatullah, bagaimana mengenal Allah. Makanya kalau di kami itu santri-santri itu diajarkan pertama sekali ayo mengenal Allah secara mendekat dan berasa. Itu kami sering diajarin begini sama beliau. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kamu mengenali dirimu sendiri seorang itu, maka kamu akan mengenali Allah. Kita diingatkan dengan penciptaan. Kita hanya dari tetes air mani. Yang air mani ini ketika menetes di jalan, tidak ada yang menghormati. Tapi begitu jadi Gus Kiai Jenderal, kemudian tak dihormati. Surat Yasin mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, alam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia itu hanya tidak lihat diciptakan dari apa dia kok kemudian hanya dari setetes air mani nutfah kok kemudian khasimun mubin menjadi penantang Allah yang nyata. Ini berarti apa? Untuk bisa menjadi penyembah Allah tidak menentang Allah, manusia itu harus tahu awal kejadiannya seperti apa. Dia tahu berasal dari mana? Dari Allah. Maka mengenal Allah di situ. Loh, dari setetes air mani yang sama, ketika lahir di Jerman, mancung, lahir di Afrika, pesek hitam, lahir di Tabanan, bukan pesek, bukan pesek, sampai mancung ke dalam. Loh ya, padahal dari setetes air mani yang sama. Yang yakhruju min baini sulbi wa taraqi, yang keluar dari tulang sulbi laki-laki, kemudian dilahir ibu selama 9 bulan, ada wallati yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang menggambar kamu jadi hitam putih. Kok kemudian kata Allah, kita ini kadang yasinan tapi nggak tahu artinya, iya kan? Saya yasinan tiap malam Jumat, tapi di mana itu perintah? Kamu nggak tahu kan manusia? Hanya diciptakan dari setetes air mani, bahkan dalam ayat tadi disebut ma'in, air yang benar. Kok kemudian tentang Allah? Maka mengenal Allah. Maka mengenal Allah dimulai dari itu. Seperti yang dia sebutkan, kita ini seperti ikan dalam air. Ikan berenang kemanapun digenangi dirimu oleh air. Saya dan sama yang kiamat berdiri, waktu dan berdoa jumlah. Ini digenangi milkus samawati wa milkul. Makanya ketika kita ikut dari Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, milkus samawati Allah menggenangi memenuhi langit, wa milkul ardi bahwa Allah memenuhi
Tidak ada manusia. Ini yang kita sadar. Nanti kalau kita merasakan itu, hilang iri, dengki, hasut, yang ujung sum'ain, berganti jiwa kasih. Karena Allah itu Ar-Rahman. Di situ maka tumbuh kemudian pengajian ibadah Allah. Jadi mulai dari mengenal Allah secara mendekat dan merasa. Kalau sama melihat jam itu, melihat jam angka, padahal sebelum jam angka itu ada kaca. Tapi karena bunyinya kaca, kita nggak bisa melihat kaca. Langsung melihat jam dan angka. Antara saya sama Pak Khalid. Ini di sini ada Allah. Tapi saking sucinya Allah Subhanallah, saya tidak bisa melihat Allah, saya tidak harus melihat Pak. Padahal harusnya meskipun mata biasa tidak bisa melihat Allah, sinar iman mata yang merasakan hadirnya Allah di sini. Kalau sudah begitu, saya tidak berani menghina Pak Khalid. Karena kalau saya menghina Pak Khalid, saya berani menghina Allah. Karena saya tidak berani sudut sama Pak Sarudin. Karena kalau saya menghina sudut sama beliau, berarti saya sudah sudut sama Allah. Saya tidak berani meremehkan jenengan. Karena kalau saya meremehkan jenengan, berarti saya sudah meremehkan Allah. Ini konsep mengenal Allah yang kemudian berujung pada pengabdian ibadah. Saya tidak berani macam-macam korupsi meskipun tidak ada yang ngawasi, karena saya merasa diawasi oleh. Nah, itu yang pertama. Maka yang kedua pertanyaannya aku, apakah kita mengenal peraturan atau pemilik peraturan? Sama. Allah memberi peraturan dengan Al-Quran ini agar kita itu keep on the track. Makanya di dalam surat Al-Fatihah kita dibilang kita perintah 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Itu dikritik sama orang-orang non-Islam. Itu ngapain orang Islam tiap hari minta petunjuk jalan yang lurus? Berarti mereka tersesat, katanya gitu. Allah. Memang benar kita ini khawatir tersesat lalu minta jalan yang lurus. Kalau pertanyaannya, kamu mau kemana kamu minta jalan yang lurus? Saya mau menuju Allah dalam keadaan dapat ridho dan ampunan Allah. Nah, di tengah perjalanan hidup ini ada banyak perempatan yang diciptakan setan. Maka saya butuh traffic light ihdinas siratal. Tunjukilah aku ya Allah, jalan saya harus belok apa kanan apa lurus. Tunjuki saya. Kok banyak sekali perempatan. Sebelum zuhur kita minta kepada Allah. Ketemu perempatan, maka zuhur kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, jalan lagi. Dan gitu, oh belok, jalan lagi. Bisa bertemu pertigaan, kiri apa kanan, ihdinas siratal mustaqim, asal kita minta lagi. Nanti habis asal kita kerja lagi, ternyata banyak sekali hal-hal persoalan dunia yang membuat kita bingung. Maghrib kita ihdinas siratal mustaqim. Nanti habis maghrib ketemu sama anak istri berantem, misalnya ini. Maka gimana ya Allah biar benar ini ihdinas siratal mustaqim bisa kita tidur lagi. Nanti subuh bangun tidur loh kita ihdinas siratal mustaqim supaya menjalani hidup sesuai dengan siratal mustaqim. Terus pertanyaannya ditanya Allah, jalan siapa yang kamu inginkan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah dinikmati apa? Nikmat iman. Siratal anbiya'i wal mursalin. Yani jalan para nabi, para rasul. Meskipun kadang tidak enak, tidak cocok nafsu, ikuti itu. Karena itulah yang benar. Maka untuk mengenal Allah itu tadi, ya mengenal peraturannya juga. Oke. Saya rasa itu. Sabur ya? Manusia. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Oke, saya rasa kalau memang ngaji dengan dasar Al-Quran dan hadis kita enak. Hidup kita itu menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu enak sebenarnya. Karena apa? Kita sudah dikasih guideline, kita sudah dikasih guidebook, manual buku untuk menjalani hidup. Sudah jelas Al-Quran begini, hadis begini, jalani saja. Tidak usah nyari yang macam-macam. Jalan itu insya Allah selamat. Nah, tapi kadang kita itu merasa begitu. Ketika yang cocok kita ikuti, yang gak cocok gak kita ikuti. Nah, ini namanya agama supermarket. Iya kan? Yang seneng enak dijalani, yang gak seneng gak enak gak dijalani. Maka kita jangan begitu. Ayo kita taati itu. Makanya kalimatnya udkhulu fisil bika. Ikuti jalan petunjuk patuhan itu yang Islam itu secara utuh.
holistik, bukan parsialistik, tapi holistik. Mudah-mudahan dulu jamaah Masjid Al-Muhajirin dijadikan Allah menjadi muslim-muslim yang kafah, diberikan karunia Allah ampunan dan iman yang hak yakin, sehingga selamat bersama kita. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Rabbana inna sami'na munadiyan iman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina muslimina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma iftah lana babbas samaa'i wa rahmatika wa anzil 'alaina rahmatan bi adadil qadri al-qahar wa bi adadil al-ajjar wa bi adadil bihar bi baqa'i ilahi wa tajabbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa a'lam bis-sudur wa nusul ibad inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas semua perhatiannya. Allahumma billahi wa taufiq wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa pemaparan daripada materi ini dan penerapannya juga luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita selalu taat kepada Allah Taala. Dan bagi teman-teman dulur yang ingin mengikuti kajian Gus Dori setiap hari Jumat ada di gedung SPMA di Tutan Sangsang. Mari kita tutup acara pagi hari ini dengan benar pembukaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya depan sudah disiapkan konsumsi oleh tim untuk sejak ahad pertama, mudah-mudahan yang menyiapkan dan yang melakukan keberkahan dari Buya seluruh pada Oh, siap. Oh, Moga. derek. Moga, derek. Motor Min. Ah. Pak Herana, ayo. Pak Rahman, silakan Pak Rahman. Ini tak, ini apa gini? Gini. Oke, alhamdulillah. Mantap banget. Oh, iya. Oh, mesti.